Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan Revit untuk proyek-proyek seperti renovasi. Hey guys, selamat datang di channel Tekarki. Video kali ini adalah sebuah tips singkat mengenai bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan program ini untuk proyek-proyek yang sifatnya renovasi. Buat teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video-video seperti ini, saya mohon bantuannya untuk like dan juga subscribe ke channel ini. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan informasi-informasi yang seperti ini ya. Jadi seperti yang mungkin kita sudah ketahui ya, bahwa dalam sebuah proyek renovasi biasanya melibatkan adanya pembongkaran dan adanya penambahan satu komponen baru, satu elemen baru. Misalnya saja kita mau membongkar dinding tertentu, lalu kemudian kita menambahkan dinding lain gitu ya. Atau misalnya kita ingin menambahkan pintu atau meninggikan ceiling dan hal-hal yang sifatnya adalah merenovasi dari kondisi yang sudah ada. Video ini adalah sebuah tips ya, bagaimana Revit dapat membantu kita dalam proyek-proyek yang sifatnya renovasi seperti itu. Di sini ada sebuah contoh kasus saja ya. Yang terlihat di layar sekarang ini adalah sebuah denah ya. Mari kita berasumsi sedikit bahwa ini adalah sebuah denah. Denah ini adalah sebuah denah rumah tinggal. Ukurannya adalah 8 x 15. Katakanlah itu adalah luas lahannya ya, termasuk dengan taman belakang. Katakanlah seperti itu dulu. Ya mungkin rumah ini agak sedikit aneh karena nggak ada halaman depan dan carport di depannya ya. Cuman ini adalah hanya sebuah percontohan saja gitu ya. Let's say kasusnya adalah bahwa kita memerlukan untuk menambahkan satu ruangan lagi berupa kamar tidur di dalam rumah ini gitu ya, dalam denah ini. Kalau sekarang kita lihat, kita asumsikan saja bahwa sebelah kanan ini adalah living room dan pantry. Ini let's say ini adalah kamar tidur dan ini adalah kamar mandi. Lalu kemudian kita mau extend ceritanya nih. Kita mau extend menjadi tambahan satu buah kamar lagi di sebelah sini. Tapi kita juga mau tahu persis di dalam gambar mana yang akan kita rombak, dinding yang kita rombak, dan mana dinding yang baru yang akan dibangun untuk renovasi ini gitu, pada saat renovasi ini. Sekarang mari kita coba lihat dulu ya, di bagian kiri bawah, di bagian sini ya. Ini ada yang disebut sebagai phasing. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, ada dua sub menu di sini. Yang pertama adalah phase filter. Di sini dibilang bahwa ini showing all ya, show all. Lalu fase ini adalah fase new construction. Lalu mari kita coba cek salah satu dindingnya. Misalnya yang ini. Kalau saya klik dinding ini, di sini dilihat bahwa dinding ini diciptakan pada fase new construction. Di phase bawahnya, phase demolishnya none. Artinya bahwa ini dibuat pada saat new construction. Jadi ini bukan existing gitu. Cuman kita coba anggap bahwa ini adalah kondisi existing dan kita akan menambahkan satu buah, kita akan melakukan perubahan di kondisi existing ini. Jadi yang saya akan lakukan adalah saya mau pilih semuanya. Lalu di phase ini, kalau kita misalnya klik di sini ya, di sini ada dua pilihan nih secara default ya, existing dan new construction. Saya mau ganti ini menjadi existing. Jadi saya mau mengganti ini jadi existing. Kalau teman-teman notice di sini warnanya menjadi agak sedikit abu-abu dari yang tadi ya. Yang tadi kan hitam ya, sekarang jadi agak sedikit abu-abu. Jadi apa yang terjadi kalau saya klik di sini satu dinding ini, phase creatednya menjadi existing. Lalu kita lihat pintunya juga di-created pada saat existing. Jadi dari mana ini datang ya? Dari mana fase ini datang? Kenapa ada fase existing dan new construction? Elemen apa yang mengatur ini gitu? Jadi kalau kita lihat di sini di bagian manage tab di bagian atas ya, di sini. Di sini ada satu bagian yang namanya phases. Fase ya. Jadi kalau kita klik di sini kita lihat ada dua fase project sekarang. Fase existing dan fase new construction. Lalu yang lain yang kita bisa lihat adalah ada dua tulisan ini nih, past dan di bawahnya adalah future. Jadi di sini fase ini disusun berdasarkan timeline waktu ya. Jadi yang timeline yang di sini adalah timeline yang lebih dulu dari timeline yang di bawahnya. Konsepnya seperti itu. Artinya kalau misalnya kita punya beberapa fase di dalam proyek, kita bisa membuat fase-fase timeline fase ini berbeda-beda gitu ya. Misalnya nih, let's say yang ini kita namakan pembangunan tahap 1 gitu ya, phase 01 gitu.
Lalu setelah ini nanti ada lagi yang namanya fase 2 gitu di in the future gitu ya. Lalu kemudian nanti yang ketiga masih ada fase lagi ketiga gitu. Misalnya ini adalah penambahan lagi gitu. Jadi yang pertama dilakukan ada existing ini, kemudian kita bikin fase yang pertama dulu, lalu fase itu selesai, kerjakan fase yang kedua, lalu selesai, kerjakan fase yang ketiga. Jadi ini adalah berdasarkan timeline waktu ya, dari past ke future gitu. Jadi konsep generalnya seperti itu ya teman-teman ya. Maksudnya ini untuk menjelaskan bagaimana logika dari ini semua. Sorry, saya balik lagi ke sini. Tadi saya belum oke kan, jadi tadi nggak save ya. Pada saat ini saya cuman perlu dua fase ini aja. Ini adalah dua fase default yang Revit ciptakan. Ada existing dan new construction. Baru dari sini kalau diperlukan ini kita bisa rubah-rubah. Lalu kemudian apalagi yang kita bisa lihat? Ada tab di sebelahnya, face filter. Di sini menunjukkan filter visual yang ditampilkan di sini gitu ya. Kita bisa memilih show all atau menunjukkan semuanya, show complete atau show yang didemolis yang mana, yang baru yang mana, atau hanya show yang baru saja. Jadi kombinasinya seperti itu ya. Ada macam-macam kombinasi di sini. Nah, lalu di sebelahnya di sini new, existing, demolish, temporary, ini bicara soal line type-nya atau garisnya, visualisasi dari grafiknya, baik kategori atau di override atau tidak ditunjukkan atau not display. Nanti kita akan coba praktikkan maksudnya ini apa gitu ya. Sebelahnya di sini adalah graphic override. Graphic override ini yang berhubungan dengan ini kata di sini nih, overridden. Overridden ini diatur oleh graphic override ini. Jadi sekarang itu kondisi existing direpresentasikan dengan garis abu-abu ini. Makanya ketika saya ganti fase ini, saya masukkan ke dalam fase existing, maka di sini garisnya berubah menjadi abu-abu. Karena ini menjadi existing ya. Kalau yang baru dia akan hitam, demolish akan jadi putus-putus ini, temporary akan menjadi ini gitu ya. Lalu kalau di cut seperti ini gitu ya tampilan tipenya ya. Oke. Jadi itu yang mengatur berapa banyak faces atau faces apa aja gitu. Kita bisa mengatur itu di sini. Saya akan okekan dulu. Jadi berikutnya kalau kita lihat di sini face filter ya. Ini sekarang kita menunjukkan semuanya nih, existing dan apapun semua ditunjukkan semuanya. Dan fase yang kita lihat adalah fase new construction. Jadi ini fase ketika new construction. Di new construction belum ada apapun yang kita gambar. Tapi kalau saya kembali ke fase sebelumnya, yaitu fase existing, maka tampilannya akan berubah menjadi tampilan yang tadi ya, yang sebelumnya ya. Jadi di fase existing ini tampilannya seperti ini. Di new construction perwakilannya menjadi perwakilan visualisasinya jadi sedikit berbeda. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap, tapi ya let's just see. Dari sini kita bisa berkembang ke arah mana. Lalu tadi seperti yang saya sampaikan, kita punya rencana untuk menambahkan satu buah kamar tidur nih di sini. Kita akan mulai membuat dinding baru. Saya bisa ketik WA untuk shortcutnya, atau saya bisa ke architecture lalu wall ini. Lalu di sini saya akan membuat dinding baru sepanjang mungkin 5 meter mungkin. Lalu ini saya klik di sini. Kalau teman-teman perhatikan, dinding baru ini representasinya adalah seperti ini ya, ada hatchingnya dan warnanya hitam, dan ini warnanya sedikit abu-abu gitu ya, jadi berbeda. Lalu kemudian saya di sini saya mau tambahkan pintu atau shortcutnya DR. Saya mau taruh dia di sini. Ini saya klik spacebar untuk berbalik arah ya. Ini untuk berbalik arah. Saya taruh di situ. Lalu apalagi yang saya melakukan? Mungkin ya oke lah, saya tambahkan jendela aja, jendela seperti ini. Saya bisa ketik WN untuk shortcutnya, atau saya bisa kemari lalu saya pilih window ini, lalu saya tempelkan aja di sini. Misalnya saya pilih dulu di sini ya, yang mana gitu ya. Misalnya yang ini saya taruh aja di sini, 1, 2, 3 gitu ya. Soal penempatan jangan terlalu khawatir, saya cuma mau menunjukkan apa yang kita bisa lakukan dengan ini. Lalu kemudian apalagi sih yang saya mau lakukan? Misalnya dinding ini saya mau rubah nih. Dinding ini saya mau rubah posisinya menjadi di sini misalnya. Jadi saya akan membagi dinding ini menjadi 2 dulu, karena ini kalau kita klik ya di sini dindingnya dibuat satu garis menyeluruh begitu ya. Saya akan bagi ini menjadi 2. Saya bisa ketik SL untuk split, atau saya bisa kemari split elemen ini nih di bagian modify tab. Di sini ada tombol, kita bisa klik. Lalu ini saya mau cut aja dia di sini. Seperti itu ya. Lalu dia menjadi terpisah sekarang 2 bagian dinding yang berbeda.
Perhatikan juga kita lagi kerja di fase new construction ya, gitu ya. Jadi ini penambahan ini adalah di new construction ya, di setelah fase existing. Pada saat fase new construction ini saya mau bongkar, gitu ya. Ini saya mau hilangkan. Jadi di sini saya bisa mengatur dia akan didemolish atau dibongkar di fase yang mana. Saya ingin dinding ini katakanlah dibongkar di fase new construction nanti. Jadi ini saya klik, lalu saya kemari, face demolish ini, saya ganti menjadi new construction. Gitu ya. Jadi dinding yang tadi itu diciptakan di fase existing, namun dibongkar di fase konstruksi. Logikanya seperti itu ya. Kalau saya klik di sini di luar, maka perhatikan sebetulnya ini jadi putus-putus nih. Garis ini menjadi putus-putus. Ini menandakan bahwa pada fase konstruksi, pada fase new construction ini, dinding ini akan dibongkar. Ketika dinding ini dibongkar, tapi lihat apa yang terjadi, pintunya juga ikut putus-putus, window ini juga ikut putus-putus. Artinya ketika kita membongkar dinding ini, secara otomatis pintu ini juga akan terbongkar juga. Karena sifatnya pintu dan sifatnya jendela, dia harus di-host oleh dinding. Ketika dindingnya hilang, maka otomatis pintunya dan jendelanya juga akan hilang. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kemudian dari sini mungkin saya akan menambahkan dinding baru lagi di sini, gitu ya. Jadi mungkin yang ini saja saya misalnya majukan dia aja dia sampai kemari gitu ya. Lalu di sini saya mau ciptakan pintu yang baru lagi, jadi saya ke architecture, door, lalu saya tambahkan di let's say di sini aja deh. Nah, misalnya seperti itu ya. Lalu saya mau tambahkan jendela baru juga di sini dan di sini. Katakan seperti itu. Jadi perhatikan ya, jadi berbeda seperti itu. Nah, kadang-kadang memang ini agak menjadi kurang jelas kalau semuanya hitam putih seperti ini gitu ya. Biasanya yang saya lakukan untuk sebuah proyek renovasi, saya akan melakukan adjustment sedikit. Kita kembali ke manage ini misalnya ya. Kembali ke manage ini, lalu saya ke faces. Di faces ini saya ke face filter graphic override. Nah, di graphic override ini saya mau atur. Untuk elemen-elemen yang akan didemolish, saya mau ganti lines-nya ini menjadi warnanya merah gitu ya. Oke. Jadi perhatikan di sini garisnya jadi merah. Kalau misalnya ada patternnya, saya juga mau ganti itu menjadi warna merah. Oke. Lalu kalau misalnya dalam kondisi terpotong, ini kan projection ya, tampak gitu ya. Kalau kondisinya terpotong, saya juga ingin itu menjadi warnanya merah, terpotongnya. Lalu bagian patterns-nya saya bisa di sini saya bisa ganti juga menjadi misalnya merah juga. Lalu untuk bagian yang baru, saya akan buat di sini ya, bagian baru ini. Untuk bagian sini saya ganti menjadi let's say warnanya biru. Lalu patterns-nya juga saya warnain biru. Kalau terpotong juga ini akan menjadi biru. Sama halnya dengan patternnya juga menjadi biru. Oke. Lalu saya bisa klik apply, lalu saya klik OK. Nah, perhatikan di sini yang terjadi adalah dinding yang kita demolish tadi warnanya menjadi merah ya. Jadi kita bisa dengan jelas melihat bahwa ini dinding ini yang kita demolish. Cuma perhatikan lagi kalau kita balik lagi kemari di face filternya ini kita menunjukkan semua nih. Artinya yang existing juga terlihat, yang didemolish terlihat juga, dan yang baru juga terlihat. Kalau misalnya saya ganti, let's say kita bicara soal existing aja dulu deh. Ini misalnya saya ganti jadi show complete. Yang kita lihat di sini adalah kondisi akhirnya ketika ini sudah selesai di fase new construction. Jadi di fase new construction ini adalah hasil akhir yang kita inginkan. Kalau saya kembali ke misalnya saya mau show di sini kondisi sebelumnya dan yang hanya di demolish. Jadi previous plus demo. Saya klik ini, saya klik apply. Perhatikan di sini yang terlihat hanyalah kondisi existing dan yang di demolish saja. Bagian yang barunya tidak terlihat di sini karena di sini filternya adalah cuman menunjukkan yang show yang kondisi sebelumnya dan kondisi yang di demolish. Kalau saya ganti menjadi previous and new misalnya ya, sebelumnya dan yang barunya.
Maka yang didemolish tidak terlihat, tapi yang barunya dan yang tidak kita lakukan perubahan gitu ya, existing, juga terlihat. Logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Sebentar, coba saya kembali dulu kemari. Saya nggak usah save dulu aja deh. Graphic override. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat tadi yang didemolish kan jadi merah karena kita ganti jadi merah ya. Tapi kalau yang baru kan kita set ini jadi biru, harusnya kan yang baru ini berarti jadi warnanya jadi biru ya. Tapi sekarang warnanya nggak biru. Kenapa bisa begitu? Kalau coba kita cek di sini di face filternya, coba kita lihat pada saat show previous and new. Jadi di sini kita lihat fase filternya adalah show previous and new. Lalu di sini kita lihat show previous and new. Kondisi new-nya kita lihat di sini adalah by kategori. Jadi elemen yang baru di sini masih by kategori, di sini belum overridden. Harusnya ini overridden supaya dia menampilkan override yang ini. Jadi kalau saya misalnya ganti ini menjadi overridden, kita lihatnya per fase filter ini ya. Di fase filter previous and new, elemen yang baru akan terlihat overridden. Ada override-nya gitu ya. Coba saya klik apply. Yang terjadi adalah kondisi yang baru menjadi warna biru. Jadi ini juga dikontrol dari sini gitu ya. Lalu coba kita lihat previous and demo, kondisi demolish-nya overridden. Makanya tadi yang kita lihat yang didemolish warnanya menjadi merah. Oke, jadi kita let's just go back. Kalau kondisi existing seperti ini, ya kan? Fase filternya show complete. Fase existingnya pada saat fasenya adalah fase existing. Lalu kalau misalnya kita ke new construction, fase filternya kita ganti menjadi misalnya previous and demo, maka yang terlihat adalah kalau kita klik apply, kondisi existing yang tidak kita sentuh dan kondisi yang kita demolish. Berikutnya kalau misalnya saya ganti menjadi previous and new, yang ini, lalu saya klik apply, yang terlihat adalah kondisi komponen barunya yang kita tambahkan dan yang didemolish sudah nggak ada lagi. Ini adalah penambahannya gitu ya, kondisi penambahannya. Kalau di sini kita show complete, lalu saya klik apply, maka ini semua jadi kembali ke visual yang seperti ini, tapi jadi warnanya hitam bukan abu-abu lagi. Jadi ini adalah kondisi komplitnya gitu ya, kondisi selesainya. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Mungkin agak sedikit complicated sedikit ya, tapi sebenarnya juga nggak kompleks-kompleks amat juga sih setelah terbiasa. Oke guys, jadi videonya saya stop sampai di sini dulu karena jadi terlalu panjang nanti. Di video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara kita mempresentasikan proyek renovasi ini dalam sebuah sheet. Dan juga kita akan mencoba membuat schedule mengenai apa yang kita demolish dan apa yang kita tambahkan baru. Jadi kalau gitu, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.